NKRI. Saya ingatkan kawan-kawan, pihak asing tidak berhak mencampuri urusan pilkada di Aceh. Rakyat Aceh berhak menentukan pilkadanya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak asing yang hanya mengesahkan rakyat Aceh. Maka pada saat ini juga kami Puri yang disadarkan dan bermanfaat Perintah Rakyat Aceh menuntut MK untuk melakukan pemilihan ulang pilkada di Pidi Jaya, menghancurkan money politik yang ada di Pidi Jaya, melindungi saksi-saksi dari penindasan dan para kaum nasionalis palsu. Kawan-kawan, kita di sini untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh GAM. Untuk dari atas nama rakyat kita nyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalis kita terhadap NKRI. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, saya ambil alih lagi. Sekali lagi, negara NKRI ini adalah negara demokrasi, negara undang-undang. Tapi sangat-sangat jelas, sangat kentara telah terjadi pelanggaran undang-undang, pelanggaran demokrasi yang dimana terjadi di Pidi Jaya Aceh, dimana telah terjadi intimidasi, penyiksaan terhadap saksi-saksi, dan itu sangat jelas. Maka kami di sini menolak sekaligus memberitahukan kepada seluruh publik harus ketahui bahwa telah terjadi intimidasi, telah terjadi manipulasi politik, telah terjadi penindasan, telah terjadi teror, di mana saksi-saksi disiksa di Aceh, di mana saksi-saksi tidak diberikan from IC1. Itu sangat jelas. Maka itu kami dari Garuda Gerakan Rakyat untuk Demokrasi Aceh menolak atau memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menolak hasil putusan Pilkada Pidi Jaya Aceh, karena itu telah jelas-jelas telah terjadi rekayasa, telah jelas-jelas telah diatur, telah disetting, dan itu sangat jelas. Maka dari itu kami bersama teman-teman, negara ini negara demokrasi, dari Sabang sampai Merauke, kami merasa terpanggil. Kami merasa terpanggil dengan melihat terjadi penindasan terhadap saudara-saudara kita di Pidi Jaya Aceh, dan itu tidak manusiawi, dan itu telah melanggar undang-undang, melanggar konstitusi. Itu sangat jelas. Maka kami meminta pihak kepolisian agar melindungi saksi-saksi di Aceh dan mengamankan pilkada di Aceh, dan Ketua Mahkamah Konstitusi harus menolak hasil putusan dari Pilkada Pidi Jaya Aceh. Itu sangat jelas. Karena kami tidak hanya berhenti menyampaikan orasi kami sampai di sini. Besok kami akan balik lagi dengan masih lebih banyak apabila tuntutan aspirasi kita, permohonan kita tidak dikabulkan, tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Karena jelas itu telah melanggar demokrasi, melanggar undang-undang. Itu adalah penindasan, teror yang dilakukan oleh GAM yang mengusung partai
PA Partai Aceh, itu sangat jelas. Dan keterlibatan pihak asing dalam pilkada Aceh sangat jelas. Mereka ingin menguasai hasil-hasil bumi di Aceh, karena kita ketahui Aceh adalah salah satu kota yang memiliki hasil bumi terbanyak. Apalagi baru beberapa saat yang lalu telah ditemukan ada sarang minyak di sana, bisa melampaui minyak Iran dan sebagainya. Wow, itu menarik perhatian banget untuk Uni Eropa, Amerika Serikat, Cina, untuk mereka mengalirkan duit untuk membantu pihak yang menang untuk mediai pilkada Aceh. Wah, itu sangat melanggar. Maka dari itu, Ketua Mahkamah Konstitusi, kami memohon agar kalau menetapkan satu putusan, jangan fatal dan jangan menguntungkan satu pihak dan pihak lain dirugikan. Ya, untuk orator selanjutnya saya sampaikan kepada abang saya, wakil lepas, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua MK yang kami hormati dan kepada segenap jajaran yang ada di lingkungan MK, kamu datang dari masyarakat Aceh Pidijaya menolak keras hasil pilkada Pidijaya karena sangat bertentangan dengan undang-undang dan azas demokrasi. Maka kamu lakukan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk segera membatalkan pilkada di Pidijaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, itu adalah tuntutan dari saudara-saudara kita dari Aceh yang mereka sangat kecewa dengan hasil pilkada Pidijaya Aceh karena jelas-jelas telah terjadi kecurangan. Maka itu kami memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, jangan terjadi manipulasi di dalam Mahkamah Konstitusi ini. Jangan mengambil keputusan untuk merugikan pihak lain dan menguntungkan pihak lain. Itu sangat melanggar undang-undang, sangat melanggar demokrasi. Di sini kami meminta jiwa nasionalisme Anda, idealis Anda cinta terhadap tanah air, Anda cinta terhadap rakyat Anda, karena Anda dipilih berdasarkan rakyat. Anda ada karena untuk melindungi rakyat. Maka itu kami memohon sekali lagi untuk kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang lagi ada di gedung mewah ini, segera menolak hasil putusan pilkada Pidijaya Aceh yang telah terjadi rekayasa, yang melanggar konstitusi, yang melanggar demokrasi, yang dimana telah terjadi intimidasi, telah terjadi manipulasi politik, saksi-saksi disiksa, saksi-saksi tidak diberikan form PCA1. Itu sangat jelas. Jadi itu bukti yang sangat nyata. Terus ditambah lagi, harus kawan-kawan media di sini ketahui, dan bapak-bapak kepolisian di sini semua harus ketahui bahwa setelah selesai penghitungan suara, ternyata ada salah satu kotak suara bahkan lebih yang ternyata dibuka lagi, dan surat suara itu diambil dan dihilangkan, dibakar atau dibuang dan sebagainya, dan diganti dengan suara-suara yang telah dipersiapkan untuk memenangkan kandidat itu. Wow, itu sangat melanggar hukum. Itu sangat jelas. Itu bukti yang sangat konkret. Maka itu Ketua Mahkamah Konstitusi, kami memohon kepada Anda agar bijaksana, adil dalam menetapkan satu keputusan. Jangan mengambil keputusan yang fatal dan merugikan orang lain, merugikan masyarakat Pidijaya Aceh terutama. Karena di situ bisa nanti lagi ke depannya tuh panjang, telah terjadi sogok, mengonggok dan sebagainya. Itu sangat jelas, dan kami tidak ingin hal itu terjadi lagi di Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini. Ya, untuk orator selanjutnya saya persilakan untuk kawan saya, saudara saya yang akan meneriakan aspirasi ilmiahnya terkait kasus, dan kita di sini menolak hasil putusan pilkada Pidijaya Aceh. Untuk kawan saya, waktu dan tempat saya persilakan. Selamat siang kawan-kawan. Masih semangat?
Lagi-lagi terjadi korban dari pesta demokrasi di tanah Aceh. Dari sederet kejadian yang terkait dengan pemilu kada, salah satu contohnya adalah di Kabupaten Pidijaya Jaya, di mana pemilu kada yang berlangsung di sana menunjukkan betapa tidak fairnya calon dari kubu GAM dalam mengikuti proses pemilu kada, di mana telah terjadi kecurangan dalam hal intimidasi terhadap saksi-saksi yang mengarah kepada keselamatan jiwa, merubah isi dari kotak suara, money politik, mengganti suara-suara dan membakarnya, membiarkan para saksi dengan tidak membiarkan forum C. Hei Mahkamah Agung, jangan pada molor. Institusi, jangan pada molor, jangan pura-pura buta, jangan pura-pura tole. Kami berada di sini karena kami memiliki wujud sadar atas pedulinya terhadap saudara kami di tanah Pidijaya Jaya. Ya, teman-teman, masih semangat teman-teman. Ambil panji-panji perlawanan kita atau simbol-simbol perlawanan kita. Kita menyanyikan lagu untuk membangun jiwa cinta kita terhadap bangsa ini, jiwa cinta kita terhadap asli pribumi ini, jiwa cinta kita terhadap saudara-saudara kita yang ditindas di Aceh. Ayo teman-teman, kita menyanyikan. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samundranya kaya raya, negeri kami subur Tuhan. Di negeri permainan berjuta rakyat bersimpan luka, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami demi membebaskan rakyat. Revolusi sampai mati. Kalau Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, Ketua Mahkamah Konstitusi, kami memohon sekali lagi untuk segera menolak putusan hasil Pilkada Pidijaya Aceh. Itu sangat jelas telah terjadi diskriminasi, telah ditambah-tambahkan di sana. Dan Mahkamah Konstitusi, ketuanya saya memohon harus memaknai lagu itu. Apa tujuan dari lagu itu? Kenapa lagu itu dibuat? Salah satunya kalau tidak mengetahui, saya memberitahu. Lagu itu untuk membuat kita cinta terhadap tanah air kita, cinta terhadap saudara-saudara kita yang mana terjadi di Pidijaya Aceh. Mereka diintimidasi, mereka diteror, mereka disiksa, bahkan telah terjadi pembakaran. Itu bukti-bukti yang sangat konkret, yang sangat nyata. Maka itu kami Garuda, Gerakan Rakyat untuk Demokrasi Aceh, dengan tegas menyatakan sikap menolak hasil Pilkada Pidijaya Aceh karena jelas-jelas cacat hukum dan cacat demokrasi. Karena terjadi rekayasa, karena itu telah disetting. Oh masa ada pemilu yang kotak suaranya harus dibuka lagi dan suaranya diganti? Wah itu tidak masuk akal banget. Bingung saya kalau kayak begitu. Maka itu Ketua Mahkamah Konstitusi yang sangat terhormat, yang saya hormati, yang duduk di dalam gedung bawah ini, saya memohon kepada Anda agar menolak hasil putusan Pidijaya Aceh, Pilkada di Aceh, karena jelas-jelas sekali lagi telah melanggar demokrasi, telah melanggar institusi. Saksi-saksi jadi siksa, saksi-saksi tidak diberikan from C1. Ada apa di balik ini? Apakah kita harus duduk diam melihat saudara-saudara kita di Aceh ditindas, disiksa, diteror? Kita merasa terpanggil. Kita selaku anak bangsa yang cinta tanah air, cinta kesatuan. Maka itu
kita di sini melihat rasa solidaritas kita, rasa manusiawi kita. Maka itu kita tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Demokrasi Aceh, turun ke jalan, terutama di depan Mahkamah Konstitusi, untuk menolak hasil putusan Pilkada Pia Jaya Aceh yang jelas-jelas cacat, telah rekayasa, yang dimana saksi-saksinya telah diintimidasi, telah disiksa, telah ditindas, yang dimana dilakukan agam. Terus ditambah lagi keterlibatan pihak asing dalam Pilkada Aceh. Wow, sangat terkejut saya. Itu sangat jelas. Maka itu Ketua Mahkamah Konstitusi jangan melihat dengan sebelah mata. Ya, jangan hanya duduk di dalam gedung mewah ini terus mengetuk palu, tiba-tiba terdengar di publik bahwa terjadi kasus suap menyuap. Wow, kita publik kecewa dong dengan kinerja hukum di Indonesia yang jelas-jelas tidak profesional, tidak berpihak terhadap rakyat. Padahal hukum dibuat untuk rakyat, hukum ada orang rakyat. Itu sangat jelas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sangat jelas. Tapi kenapa tidak mampu diterapkan? Maka itu kami memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, jangan hanya mendengar aspirasi kami. Apabila tuntutan kami, permohonan kami Anda tidak kabulkan, kami akan datang dengan masa aksi yang ribuan. Karena di sini telah jelas-jelas Pilkada Pia Jaya Aceh itu telah jelas-jelas telah terjadi intimidasi, telah terjadi penyiksaan terhadap saksi-saksi, dan kotak suara itu dibuka. Suara yang udah masuk dikeluarin, dibakar, diganti dengan kotak suara yang telah dipersiapkan untuk memenangkan kandidat. Itu sangat jelas. Jadi jangan melihat dengan sebelah mata, jangan pura-pura nggak dengar, jangan sampai kami balik dengan masa yang lebih banyak dengan tuntutan yang dua, penolakan hasil Pilkada Pia Jaya, dan kami memohon untuk Anda dipecat karena Anda tidak berpihak terhadap rakyat. Terus jangan telah terjadi diskriminasi di dalam. Itu yang kami takutkan. Jangan sampai telah terjadi intimidasi atau kong kali kong dengan Anda. Yang udah ini saya kasih duit 5 triliun atau 1 triliun. Yang udah kamu menolak itu tuntutan mereka. Nah itu yang kami takutkan, hal kayak begitu. Karena bukti konflik telah terjadi. Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat ini ditahan di KPK terlibat kasus suap menyuap korupsi. Nah itu yang kami tidak inginkan terjadi di Mahkamah Konstitusi untuk ketua yang saat ini. Jadi kami mohon untuk putuskan sesuatu masalah yang adil. Karena Pilkada Pia Jaya di Aceh itu jelas-jelas telah terjadi intimidasi, telah terjadi manipulasi politik, telah terjadi penindasan terhadap rakyat, saksi-saksi disiksa, masyarakat diancam. Itu menggugat soal nyawa seseorang, keselamatan seseorang. Maka itu kami meminta kepada Ketua Mahkamah Konstitusi sekali lagi menolak hasil putusan Pilkada Pia Jaya Aceh dan diulanginya Pilkada Pia Jaya Aceh. Itu sangat jelas. Terus terindikasi lagi keterlibatan pihak asing. Wow, sangat disayangkan Indonesia saat ini.